Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Awan. Kali ini kita akan coba bahas terkait dengan pembahasan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Nah, di dalamnya nanti teman-teman akan memahami terkait dengan apa itu kelas, objek, metode, atribut. Nah, hal ini ya dari pemahaman ini nantinya akan kalian tuangkan kepada dalam bahasa pemrograman Java, ya, Java Standard Edition. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama, orientasi objek. Kalau kita lihat ya dari sampel ini, dari gambar ini ada objek ya. Objeknya adalah orang atau manusia. Ya, di sini dia memiliki atribut, beberapa atribut yang dia gunakan. Orang ini memiliki topi ya, atribut topi, lalu juga punya dasi, dia juga menggunakan baju, ada membawa tas punggung ya. Terus dia juga punya tangan, kaki, mata, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, itu disebutnya sebagai atribut, ya. Objeknya adalah manusianya. Nah, lalu berikutnya manusia tersebut itu memiliki kebiasaan, teman-teman. Kebiasaannya ngapain? Dia biasa jalan ke depan, biasa jalan mundur misalnya, atau dia bisa belok kiri, ya. Biasa juga dia misalnya memanjat. Nah, kebiasaan itu atau kebiasaan itu masuknya ke dalam cara atau metode. Nah, metodenya nanti akan teman-teman buat yang seperti pada pertemuan sebelumnya ya, dalam membuat metode di bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya di sampel yang kedua, di sini ada mobil. Ya, objeknya adalah mobil. Kita buat di sini ya, ada mobil yang memiliki atribut ban, setir, pedal rem, pedal gas, warna, tahun produksi gitu kan. Terus ada kaca misalnya seperti itu. Nah, itu atribut-atributnya tuh. Ya, objeknya adalah mobil. Kebiasaannya dia ngapain sih? Dia bisa apa aja sih? Kita bisa menghidupkan mesinnya, menjalankan mobilnya, memundurkan mobilnya, atau misalkan yang lainnya, menghidupkan wiper gitu kan. Dan yang lain-lain sebagainya. Nah, dari dua sampel ini, saya harap rekan-rekan bisa memahami apa itu objek yang pertama, yang kedua apa itu atribut, yang ketiga apa itu behavior. Nah, atribut bisa kita sebut sebagai variable ya, variable yang nantinya kalian bisa isi sebagai nilai ya, yang kalian inisiasi dengan tipe data string, integer, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu perbedaan kelas dan objek. Nah, sebelumnya kan ada objek ya. Objeknya itu macam-macam ya. Apa yang terlihat oleh kita di situ bisa kita buat sebagai objek. Misalnya tadi ada orang, yang kedua ada mobil gitu kan. Nah, terus ada yang lain-lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada yang disebut dengan kelas. Ya, kelas itu hampir mirip dengan yang disebut objek, cuma ada perbedaan. Lalu apa bedanya? Bedanya di sini adalah konsep dan deskripsi ya dari suatu kelas tersebut ya, atau dari sesuatu ya. Jadi misalnya nih, kalau kita mau mendeklarasikan metode, nah kita buat kelasnya dulu gitu. Kita buat wadahnya dulu gitu. Misalnya tadi kita mau bikin metode maju ke depan dari mobil, berarti kita bikin kelasnya dulu di dalam bahasa pemrogramannya, dibikin wadahnya dulu. Nah, itu konsepnya dalam deskripsi dari sesuatu tersebut. Nah, nanti yang dapat digunakan di dalam kelas tersebut setelah kita deklarasikan metode, nah itu adalah objeknya. Nah, gimana cara buat objek? Nanti saya bahas pada saat sesi praktek ya. Nah, selanjutnya di sini objek ada instance dari kelas ya. Bentuk contoh nyata dari kelas. Maksudnya adalah di sini objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Ya. Nah, jadi kita bisa gunakan objek ini di dalam kelas tersebut. Contohnya, kita buat kelas di sini kelas mobil. Di dalam kelas itu ada objek. Objeknya apa? Mobilnya Pak Joko misalnya, atau mobilku, mobil berwarna merah, mobil apa aja terserah. Namanya apa aja. Nah, itu objek dan kelas dalam perbedaannya. Nah, kita lihat lagi di sini. Saya tadi nyebutnya sebagai wadah ya. Nah, kelas seperti cetakan kue. Maksudnya apa? Dimana kue yang dihasilkan dari cetakan kue itu adalah objek. Jadi kalau misalkan kita bisa menganggapnya sebagai wadah atau cetakan kue dalam kelas tersebut, ya hasil dari kuenya itu adalah objek. Nah, itu tambahan untuk perbedaannya.
Contoh lainnya misalnya, warna kue bisa bermacam-macam ya, meskipun berasal dari cetakan yang sama. Nah, itu objek memiliki sifat independen. Contoh kelas, misalnya kelas orang ya. Di dalam kelas itu memiliki beberapa atribut. Ada atribut nama, ada atribut usia ya, dan lain-lain. Nah, isinya apa aja nih? Ada objek dengan value-nya. Objeknya person ya, Joe Smith dengan usianya 24, misalnya Mary Sharp dengan usianya 52. Nah, itu adalah objek dengan values. Selanjutnya di sini kalau kita buat kelas ya, kelas itu sudah terdiri dari method dan variable. Kelas sepeda ya, variabelnya ada apa aja nih, atributnya ada apa aja nih. Oh, sepeda itu ada gear, ada kecepatan, ada pedal ya, macam-macam. Lalu dia mau ngapain nih sepedanya? Dia mau menampilkan kecepatan atau merubah gear. Nah, ini adalah metodenya di dalam kelas tersebut. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh yang lain, objek sepedaku. Objek itu ya terdiri dari metode ya plus variabel yang memiliki nilai. Misalnya tadi ada gear itu kita isi nilainya misalnya 3. Instance variabelnya dari kecepatan sampai dengan 10 km per jam, misalnya seperti ini. Nah, nanti instance metodenya ngapain? Ketika dia ingin menampilkan kecepatan, nilainya adalah kecepatan sampai dengan 10 km per jam. Ketika dia mau ngerubah gear sampai dengan 5. Nah, ini adalah metode ya, function yang dibuat. Oke. Nah, bicara di dalam OOP itu juga ada atribut ya, variabel yang mengitari kelas dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Ya, jadi kita bisa inisiasi, misalnya inisiasi variabel name. Nah, nilainya string ya. Dia ini tipe datanya string. Oke, nah seperti itu contoh dalam atribut. Nah, sekarang kita coba praktekin. Buka NetBeans, langkah yang harus kita kerjakan adalah pertama buka NetBeans IDE-nya, yang kedua praktekin di dalam laptop kalian masing-masing. Kalian bisa latih pertama dengan membuat kelas mobil dengan kelas mobil beraksi. Kita lihat praktiknya. Silakan rekan-rekan buka dulu. Saya di sini menggunakan NetBeans IDE 12.3. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana cara kita membuat kelas, package ya. Juga di sini bagaimana cara kita melakukan print ya, sistem out println Hello Jakarta. Nah, ini sangat-sangat fundamental sekali yang memang kalian pelajari ya untuk pemula gitu ya. Nah, gimana caranya untuk kita melakukan hal tersebut? Pertama, teman-teman yang sudah buat di sini OOP konsep ya untuk package Hello ya, di dalamnya ada package Hello. Kalian tinggal di sini klik kanan, nanti new, pilih Java class. Oke. Nah, kelas ini kalian bisa kasih nama. Tadi kan mau bikin mobil ya, mobil. Dia biarkan tersimpan di dalam project OOP konsep. Location-nya nanti akan otomatis di source package-nya namanya Hello. Jadi otomatis default aja kayak gini. Kalau sudah langsung finish. Sehingga nanti teman-teman sudah terbentuk di sini nama file kelasnya adalah mobil.java. Nah, ini sebagai kelas yang akan kita buat. Nah, tadi di dalam mobil itu memiliki beberapa atribut ya teman-teman. Atributnya apa aja nih? Ada atribut warna. Nah, kita deklarasikan dulu untuk membuat variabelnya. Kalau di dalam Java kita harus deklarasikan tipe datanya dulu. Ya, baru kita panggil yang namanya inisiasi variabelnya. Nah, begini cara membuat variabel di dalam bahasa pemrograman Java. Yang kedua, tadi ada tahun produksi. Tahun produksi itu biasanya bilangannya numerik. Numeriknya saya buat bilangan bulat. Dengan tipe data integer, kita buat di sini tahun produksi. Jangan lupa titik koma di sini. Ya, kalau sudah, ingat teman-teman, ketika kalian sudah selesai ngoding, ya, sedikit apapun atau sebanyak apapun codingan kalian, wajib kalian Ctrl S atau save otomatis. Jangan lupa. Ya, biar nanti tidak nggak bingung pada saat kalian nge-build atau nge-running ya. Nah, berikutnya kita akan buat mobil beraksi. Yang fungsinya nanti di dalam mobil beraksi itu kita akan panggil objeknya nih
ya. Kita buat di dalam package yang sama. Masih di dalam package hello, kita klik kanan. Kita buat Java class. Di sini kita buat misalnya mobil beraksi. Ini biarkan default kalau sudah finish. Nah, kita lihat di sini package hello di dalam kelasnya ya, di dalam package-nya ada kelas mobil beraksi. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Jangan lupa teman-teman, kalau kita ingin melakukan print atau keluaran output pada tampilan layar, kalian harus membuat yang namanya metode public static void main. Nah, ini metode utama. Kalau sudah, nanti kalian bikin di sini tipe data string ini args. Nah, jangan lupa buka kurung kurawal. Nanti kita akan ngoding di sini di dalam metodenya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus manggil nanti kelas yang ada di mobil. Ya kan kita buat variabel tuh tadi ya di sini ya. Di dalam kelas mobil ya, ada warna, ada tahun produksi. Nah, untuk memanggil atribut itu kita harus buat objeknya dulu. Pertama, saya komen dulu deh di sini biar gampang, biar mudah diingat ya. Membuat objek. Cara membuat objek tuh seperti ini teman-teman. Kita panggil kelasnya. Ya, misalnya gini, mobil. Nih, kan udah dibuat ya. Langsung enter aja. Nanti ada notifikasi kontrol spasi biasanya kalau nggak muncul di kontrol spasi ya. Nah, ketika kita panggil kelasnya mobil, kita buat di sini objeknya. Apa nih? Mobilku misalnya, mobilku sama dengan, nah ini syntax reserve, wajib kalian buat di sini new. Mobilku diambil dari mana? Dari kelas mobil. Kelas mobil itu adalah mobil, buka kurung, titik koma. Oke, nah sampai di sini kita sudah membuat objek. Ya, objeknya apa? Ini mobilku yang kuning. Ya, maksudnya yang dikasih highlight kuning. Nah, setelah itu kita akan coba di sini memanggil, ini komen ya teman-teman, memanggil atribut ya dan memberi nilai. Kita akan coba panggil atributnya yang ada di kelas mobil ini ya, dan kita akan inisiasi nilainya dan kita akan kasih nilainya. Bagaimana cara manggilnya? Kita panggil aja objeknya mobilku dot apa variabelnya, atributnya warna, sama dengan kita kasih nilai di sini hitam. Misalnya seperti itu. Lalu berikutnya mobilku dot tadi apa? Nah, ini ada otomatis ya muncul tahun produksi sama dengan misalnya apa? Tahun produksi itu integer ya, integer tidak pakai petik atau string. Integer itu kita langsung aja isi nilai bilangan bulatnya, misalnya 2021. Oke. Nah, kita akan ngeprint nih teman-teman. Ngeprintnya gimana? Kita buat sistem ya. Nah, ini kita buat di sini system out.println. Kita print di sini misalnya warna, kita combine tambah itu di kombinasi untuk menambahkan objek, panggil mobilku dot warnanya. Sehingga nanti kita nggak perlu lagi manggil si nilainya yaitu hitam. Ya, jadi kita langsung aja untuk memanggil nilai hitam kita panggil yang mobilku dot warna. Setelah itu kita akan coba lagi sistem kontrol spasi. Nah, ini saya hapus. Lalu saya buat di sini misalnya tahun produksi titik 2. Ini saya combine mobilku dot tahun produksi. Oke. Kalau sudah, kita save, jangan lupa ya. Yang tadi juga kita save, jangan lupa. Oke. Nah, untuk ngerunningnya gimana? Untuk ngerunningnya teman-teman tinggal tekan F6 atau teman-teman langsung di situ klik kanan pada kelasnya yang ada public static void main-nya ya. Atau bisa juga kalian klik tombol play atau run object di sini.
Contoh misalnya kita klik. Oke. Nah, ini dia build sukses. Nanti hasilnya adalah dia akan ngeprint warna ininya hitam. Ya. Kalau mau ditambahin titik 2 tinggal ditambahkan aja seperti ini ya. Jangan lupa di save lagi. Kalau nggak di save nanti kalian kayak gini nih. Biasanya kalau baru di awal buat ya nanti muncul pilih kelas, main kelasnya yang mana, karena dia belum tahu pilihan kelasnya yang mana gitu. Oke, nah sampai di sini kalian sudah berhasil membuat konsep dari OOP. Oke, bahasa pemrograman dari OOP. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan setelah ini? Setelah kalian latihan mempraktekannya, ya, kalian langsung aja buat di sini latihan berikutnya sebagai exercise kalian. Yang pertama, kalian akan buat kelas handphone, ya. Nanti dimasukkan di dalamnya package HP, ya. Masukkan dalam package HP. Oke. Nah, kalau ini kan package-nya hello. Kalian tinggal buat di sini package HP. Ya, new package, Java package, ya. Nanti bikin HP, ya, masih di dalam project OOP konsep ya. Nanti klik kanan, kalian buat di sini Java package. Setelah itu, kalian akan buat di sini kelasnya, yaitu kelas handphone. Kelas handphone bisa ngapain aja? Kelas handphone itu memiliki 4 kebiasaan atau 4 metode. Dia bisa menghidupkan, lakukan panggilan, kirim SMS, dan matikan. Isi masing-masing metode dengan tampilan status menggunakan sistem out.println. Nah, buat kelas handphone beraksi dan panggil metode-metode di atas dalam kelas tersebut. Ya. Nah, ini nanti hasilnya. Hidupkan handphone, ya, hidupkan. Nanti dia akan muncul di sini handphone hidup. Ya, nanti lakukan panggilan, keluarannya kring kring kring, panggilan dilakukan. Lalu berikutnya ada kirim SMS, dung dung, SMS berhasil terkirim. Yang terakhir, matikan, handphone mati. Oke, nah itu untuk latihan yang pertama, exercise yang pertama. Yang kedua, kalian akan juga buat di sini kelas mahasiswa yang berisi 3 metode. Baca, nyontek, modifikasi. Ya, isi masing-masing metode dengan metode sistem dengan tampilan sistem out.println. Buat kelas mahasiswa beraksi dan panggil metode di atas dalam kelas tersebut. Nah, ini cara mudahnya kalian bisa lebih cepat dalam memahami objek, kelas, dan atribut ya. Objek, kelas, atribut yang kalian nanti bisa pelajari di di dalam bahasa pemrograman Java. Oke, nah saya mau menambahkan sedikit di sini, misalnya ini cara manggil di di dalam kelas Java ya, di dalam kelas mobil, dan di dalam kelas mobil beraksi ya. Nah, bisa nggak kalau misalkan teman-teman buat metodenya di sini, ya, teman-teman buat metodenya di sini misalkan. Nah, jadi nanti metodenya bisa dibuat di sini, bisa juga dibuat di sini. Ya, langsung maksudnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman ingin membuat metode yang lain, ya tinggal dibuat saja. Nanti manggilnya gimana? Nah, ini saya coba praktekin ya. Pertama, misalkan kalian bikin di sini void print. Ini kita mau ngeprint mobil. Ini metodenya nih. Kita mau buat metode seperti ini. Nah, setelah itu dia mau ngapain? Sistem. Ya, metode ini akan ngeprint warna dan tahun produksi. Misalnya warna mobil. Oke, kita combine di sini, panggil aja variabelnya yaitu warna. Setelah itu kita buat di sini. Ini ada merah nih. Nah, kita buat di sini sistem
print ln, ya. Apa yang mau dilihat? Cetak di sini tahun pembuatan. Combine di sini kita panggil apa? Tahun produksi. Sorry, sini tahun produksi ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, jangan lupa di save. Nah, di mobil beraksi kita juga bisa panggil. Ini saya komen dulu ya. Ini saya komen. Cara manggilnya gimana? Tinggal panggil aja nih. Kan kita udah buat objeknya ya, mobil ya. Di dalam mobilku kan. Nah, kita tinggal panggil aja di sini mobilku dot apa nama metodenya? Print mobil. Jangan lupa titik koma ya. Setelah itu di save. Lalu kita running ulang. Nah, kita lihat di sini hasilnya sama aja kan? Warna mobil hitam, tahun produksi 2021. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk materi kelas kita. Ya, jadi teman-teman ada tugas untuk mempraktekkan masing-masing. Yang pertama latihan yang tadi, mobil dan mobil beraksi. Yang kedua ada latihan buat package ya, lalu buat kelas handphone. Di situ ada 4 metode. Ya, yang ketiga nanti membuat kelas mahasiswa dan 3 metode. Oke, silakan dan selamat mencoba.